Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-126 ini, kita ingin melanjutkan terkait dengan ilmu mantik, khususnya terkait dengan dalalah lafziyah. Bagaimana disampaikan di edisi sebelumnya bahwa kata dalalah atau juga dibaca dilalah itu merupakan satu kata yang sumbernya sama dengan kata dalil. Barangkali kita semua umat Islam sering mendengar istilah dalil. Jadi kata dalalah dan kata-kata dalil itu bersumber dari kata dalla yadullu dallan. Ketika berbicara tentang dalalah, kemarin juga sudah disampaikan, itu ada dua hal penting. Yang pertama adalah ad-dalu atau yang menunjuk, kemudian ada al-madlul atau yang ditunjuk. Nah, terkait dengan dalalah dalam ilmu mantik, kemarin juga disampaikan bahwa yang diterima oleh ulama manatikoh atau ulama mantik itu adalah dalalah lafziyah. Meskipun ada juga ada juga pembagian yang lain yaitu namanya dalalah ghairul lafziyah. Cuma memang yang digunakan oleh ulama mantik itu adalah dalalah lafziyah. Kemudian di edisi sebelumnya juga kita sampaikan bahwa dalalah lafziyah itu sendiri ada 3 macam. Itu sudah dijelaskan kemarin atau di edisi sebelumnya, yaitu dalalah lafziyah wad'iyah, kemudian dalalah lafziyah tabi'iyah, kemudian ada yang terakhir adalah dalalah lafziyah aqliyah. Sesuai dengan katanya, yaitu ketika disebut sebagai dalalah lafziyah wad'iyah adalah petunjuk lafal yang asli, yang apa adanya, wad'iyah. Kalau dalam bahasa itu asal sumeleh. Kemudian yang kedua, dalalah lafziyah tabi'iyah, yaitu petunjuk lafal secara alami, tabi'iyah. Kemudian yang ketiga, dalalah lafziyah aqliyah, yaitu petunjuk lafal yang bersifat rasional atau berdasarkan pemikiran. Nah, sekarang akan kita lanjut terkait dengan dalalah lafziyah wad'iyah. Dalalah lafziyah wad'iyah atau yang pertama tadi itu oleh ulama mantik itu jenisnya atau macamnya ada 3 lagi ya. Ada 3. Yang pertama adalah dalalah lafziyah wad'iyah mutabaqiyah atau mutabikiyah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dalalah lafziyah wad'iyah tadammuniyah. Kemudian yang ketiga adalah dalalah lafziyah wad'iyah iltizamiyah. Nah, jadi ada 3 ya. Jadi yang pertama mutabaqiyah, yang kedua tadammuniyah, dan yang ketiga adalah iltizamiyah. Nah, sekarang apa maksud dari ketiga macam dalalah lafziyah wad'iyah itu? Ya, dalalah
lafdiyah, wad'iyah. Itu ada 3 ya. Nah, yang pertama yaitu mutobaqiyah atau mutobikiyah. Nah, dilihat dari katanya, mutobik atau mutobak itu artinya adalah sesuai 100%. Ya, sesuai 100%. Nah, jadi antara ad-dalu dengan al-madlul itu adalah sesuai 100% atau cocok. Nah, mutobak, mutobakiyah. Contoh misalnya, manusia adalah hayawan yang berpikir atau hayawanun natik. Nah, atau kata al-qalamu. Al-qalamu adalah satu benda yang bulat dan agak panjang, ujungnya lancip, kemudian ketika digesekkan ke kertas, kemudian bisa keluar tinta yang digunakan untuk menulis atau menggambar. Nah, itu yang kita sebut dengan al-qalamu. Jadi, eh, dalalah lafziyah, wad'iyah, mutabaqiyah itu adalah al-madlul yang ditunjukkan oleh ad-dalu itu yang dimaksudkan itu adalah sempurna atau 100%. Maksudnya yaitu secara lengkap. Itulah yang kita kenal dengan istilah dalalah lafziyah wad'iyah yang mutabaqiyah. Nah, selanjutnya yang kedua adalah dalalah lafziyah tadammuniyah. Kalau disebut dengan istilah dalalah lafziyah wad'iyah tadammuniyah itu adalah al-madlul ya, al-madlul dengan ad-dalu itu tidak 100%, tapi sebagian saja ya. Misalnya ini kata-kata Indonesia eh, Indonesia berhasil memenangkan pertandingan sepak bola dengan Vietnam. Ini maksudnya ketika kita berbicara tentang kata-kata Indonesia, itu yang dimaksud itu bukan seluruh rakyat Indonesia melawan Vietnam bukan, tetapi adalah kesebelasan ya, kesebelasan eh, apa atau tim nasional sepak bola ya, tim nasional atau timnas sepak bola Indonesia melawan tim nasional sepak bola Vietnam dan alhamdulillah berhasil menang 3-2. Misalnya seperti itu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang Indonesia itu bukan berarti secara keseluruhan atau kita kenal dengan istilah 100% itu tidak ya, tetapi sebagian atau yang kita kenal dengan istilah tadammun. Tadammun itu yang dikandung di dalam kata itu. Nah, jadi antara ad-dalu dengan al-madlul itu tidak 100%, tetapi sebagian dari ad-dalu itu. Jadi misalnya seperti tadi ya, eh, Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dalam pertandingan sepak bola untuk Piala Asia. Nah, kata-kata Indonesia di sini bukan berarti seluruh masyarakat Indonesia, akan tetapi adalah kesebelasan atau 11 pemain yang menjadi anggota tim nasional sepak bola Indonesia. Itulah yang kita kenal dengan istilah dalalah lafdiyah wad'iyah tadammuniyah. Nah, itu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah dalalah lafdiyah wad'iyah iltizamiyah. Jadi dalalah lafdiyah wad'iyah iltizamiyah ini sebenarnya adalah madlulnya itu ada di luar atau
fil kharij. Nah, fil kharij hanya saja ada hubungan kelaziman atau ada hubungan atau keterkaitan yang sesuai dengan alam pikiran kita atau zihninya harus cocok ya. Misalnya kata-kata api. Ya. Ketika kita mendengar istilah api, maka ya kita bisa bermaksud di situ adalah panasnya. Nah, kalau kita berbicara tentang es, maka eh, bisa yang kita maksud adalah dinginnya. Nah, ya gitu ya, itu yang namanya adalah iltizamnya. Iltizamnya itu maksudnya bukan makna langsung dari adalu itu, tetapi makna yang di luar adalu itu, tetapi ada keterkaitan, ya. Ada keterkaitan antara adalu dengan al-madlul. Misalnya, kata api, tapi yang kita maksud adalah panasnya. Misalnya neraka, yang kita maksud adalah penyiksaannya. Surga, yang kita maksud adalah kenikmatannya. Nah, itu ya. Jadi kalau surga itu identik dengan kenikmatan, identik dengan kebahagiaan, identik dengan apa, kesuburan, kebaikan, keindahan, kebahagiaan, kesejahteraan. Itulah kata surga. Demikian juga kata api, itu identik dengan kata panas. Jadi makna makna dari api kemudian yang kita maksud itu adalah panas, itu adalah dalalah lafziyah yang iltizamiyah ya. Oke, jadi sudah ada 3 yang kita jelaskan terkait dengan dalalah lafziyah. Jadi terkait dengan kata sampai iltizamiyah atau sampai kepada mutobakiyah atau mutobikiyah, atau yang sampai kepada yang tadhamuniyah ini sudah ada 4 level ya. 1 dalalah, 2 lafdhiyah, 3 wad'iyah, yang keempat mutobakiyah atau tadhamuniyah atau iltizamiyah. Jadi dalam beberapa kesempatan ini kita sudah menyampaikan istilah dalalah 1, kemudian ada istilah dalalah lafdhiyah 2, kemudian ada istilah dalalah lafdhiyah wad'iyah itu 3, kemudian ada satu lagi dalalah lafdhiyah wad'iyah mutobakiyah atau mutobikiyah. Nah, yang diterima oleh ulama manatikoh, oleh ulama mantik, itu adalah yang pertama, yaitu dalalah lafziyah wadiyah mutobakiyah. Itu yang di yang di yang diterima oleh ulama mantik. Sementara yang tadhamuniyah, kemudian yang iltizamiyah itu kurang diterima oleh ulama mantik. Jadi kalau eh, maksud dari pembahasan ini itu sebenarnya adalah sekali lagi kembali kepada lafal-lafal yang ada di dalam Al-Quran. Jadi semua ilmu yang membahas, yang mendalami, kemudian yang mengembangkan terkait dengan keagamaan Islam atau keislaman klasik itu adalah semua bersumber dari Al-Quran. Dan tujuan akhirnya adalah untuk memperkuat, memperkokoh, dan mempertahankan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu adalah dalam rangka untuk itu. Sehingga Al-Quran
yang terdiri dari nas atau yang kita kenal dengan Rosam Usmani itu yang menjadi sumber ilmu pengetahuan keislaman klasik. Semuanya bersumber dari Al-Quran yang berupa lafal atau yang berupa rosam yang kita kenal dengan istilah Rosam Usmani. Ya, Rosam Usmani itu semua itu sasarannya adalah ke situ. Oke, barangkali itu sekali lagi kita sampaikan di sini bahwa setelah kita berbicara tentang dalalah, kemudian kita berbicara tentang dalalah lafziyah. Ketika kita sudah selesai membicarakan dalalah lafziyah, maka kita akan membahas tentang dalalah lafziyah wadhiyah. Setelah kita selesai menjelaskan tentang dalalah lafziyah wadhiyah, maka kita akan sampai kepada dalalah lafziyah wadhiyah mutabakiyah, yaitu petunjuk lafal yang apa adanya, yang sesuai 100% atau mutobak atau mutobiknya. Barangkali itu, mari kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.